Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit, yaitu edisi 1 November 2024 ini. Adapun nas sebagai dasar renungan malam sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Lama, Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan judul Rut bertemu dengan Boas. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3 sebagai berikut. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari keluarga Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elimelek seorang Israel, dan ia kawin dengan perempuan yang bernama Naomi dan mempunyai anak yaitu Mahlon dan Kilion. Pada saat di Israel terjadi bencana kelaparan, mereka pindah ke Moab. Orang Moab juga keturunan Terah, yaitu ayah dari Abraham. Yaitu keturunan khusus adalah keturunan dari keponakan Abraham, yaitu Lot. Kedua anak dari Naomi dan Elimelek ini kawin dengan perempuan Moab. Mahlon kawin dengan Rut dan Kilion kawin dengan Orpa. Setelah Elimelek, Mahlon dan Kilion meninggal, Naomi dan Rut pulang ke Israel. Dan ketika pulang di Israel lah, itu yang diceritakan dalam nas kita malam ini. Bahwa Rut bisa bertemu dengan Boas yang adalah sanak dari Elimelek. Adat di Israel atau tradisi di Israel, keluarga dari suami yang laki-laki berhak wajib menjadi penebus apabila yaitu dari pihak laki-laki atau menantu atau suami meninggal, belum ada keturunan, maka dari pihak keluarga laki-laki itulah yang akan menjadi penebus, menebus milik pusaka mereka, dan juga kawin dan mengambil janda itu menjadi istri dan melahirkan keturunan yang melanjutkan dari yaitu keturunan Elimelek itu. Nah, itulah yang terjadi tradisi itu, di mana akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istrinya, dan dari perkawinan ini Tuhan memberkati, dan lahirlah yaitu Obed. Dari Obed lahir yaitu Isai, dan Isai memperanakan Daud, dan dari Daud inilah 28 keturunan lahirlah Mesias yaitu Yesus Kristus.
Jadi renungan bagi kita dari nas ini ialah, pertama, Rut orang yang berbakti kepada mertuanya. Itu kita baca dalam Rut pasal 1 ayat 16. Lalu kemudian Rut pasal 2 ayat 2 dan 3 tadi. Bagaimana ia memungut bulir-bulir gandum, bulir-bulir jelai untuk yaitu menghidupi dia dan mertuanya. Bagaimana ia pun tidak tinggal di Moab, tapi beserta dengan yaitu Naomi mertuanya itu pulang ke Israel, atau ikut Naomi kembali ke Israel. Kedua, Rut adalah orang yang rajin memungut jelai yang tercecer di belakang para penyabit-penyabit itu. Jelas dalam nas kita tadi, ayat yang ke-7, rajin tak henti ia seharian bekerja. Kemudian Rut adalah orang yang percaya kepada Allah, di mana dalam Rut pasal 1 ayat 16, ia berkata di situ, "Kemana engkau mertuaku Naomi pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Jadi ia percaya kepada Allah orang Israel, yaitu Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Sehingga Tuhan memakai Rut menjadi keturunan yang melahirkan Raja Daud dan 29 keturunan sampai Yesus Kristus dilahirkan. Itu berkat Allah kepada Naomi. Tuhan artinya adalah Tuhan suka dan memberkati orang yang serius dalam tugas dan pelayanannya, serta percaya kepada Tuhan. Sehingga renungan yang mendalam bagi kita ialah bahwa marilah kita memiliki karakter Rut dalam hidup kita. Menjadi orang yang rajin, serius bekerja, baik sifatnya, dan terlebih taat dan percaya kepada Allah, serta berbakti kepada orang tua dan mertua. Tuhan memberkati sifat yang demikian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam keluarga jemaat-Mu. Berkati seluruh warga jemaat kami, berikan kesehatan, kekuatan, damai, dan sejahtera. Berkati usaha dan pekerjaan kami semua, sehingga dapat berjalan berhasil dengan baik, membawa keberhasilan, sukacita, sejahtera dalam keluarga dan rumah tangga kami. Berkati anak-anak dan keturunan kami, berkati dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka, sehingga anak-anak kami, keturunan kami, menjadi orang yang sukses dan berhasil, menjadi kebanggaan dan sukacita dalam keluarga kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Berkati gereja-gereja di muka bumi ini terus melayani Tuhan. Berkati negeri kami tercinta Republik Indonesia ini, sehingga boleh tetap rukun, damai, sejahtera, membangun secara adil dan merata. Berkati proses pemilihan kepala-kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berkati anak-anak Tuhan, warga jemaat-Mu yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak ini, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan, sehat, kuat, dan terlebih boleh terpilih menjadi pemimpin di mana mereka mencalonkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati hidup kami, berkati gereja di mana kami hidup, melayani, dan beribadah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.